Sidang panel arbitrase hari ini, Jumat 5 Desember 2025, antara PT Astro Al Asia Network PLC selaku claimant dan PT Asia Ayunda Prima Mitra Lipo selaku responden. Saya nyatakan dibuka. Selamat pagi, saya Desti Riasari selaku Ketua Panel. Anggota panel Bapak Lee dan Ibu Siti Aisyah berhalangan hadir, namun telah mempelajari semua dokumen untuk sidang hari ini. Sidang hari ini akan fokus pada dua hal, yakni dalil dan tuntutan materi pokok dari claimant, serta bantahan yurisdiksi dan kompetensi panel oleh responden. Untuk efisiensi, panel juga akan mengkonfirmasi hukuman yang berlaku, yang telah disepakati para pihak, yaitu hukum Inggris untuk materi pokok kontrak. Silahkan, claimant menyampaikan opening statement-nya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini Astro menggugat Lipo atas pelanggaran serius Joint Venture Agreement atau JVA yang ditandatangani pada tahun 2005. Lipo ini tidak memenuhi kewajiban pendanaan Yang Mulia dan menghambat operasional, juga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bisnis TV berbayar yang kami dirikan bersama Yang Mulia. Kami membawa perkara ini ke SIAC berdasarkan klausul arbitrase dalam JVA. Astro berpendapat bahwa sengketa ini tidak hanya melibatkan PT Ayunda Prima Mitra, tetapi juga merupakan entitas lain dalam Lipo Group yang secara substansial terlibat dalam proyek dan memiliki kepentingan langsung. Walaupun sebagai entitas tersebut tidak menandatangani JVA, mereka ini memiliki hubungan korporasi yang erat atau corporate structure, peran langsung dalam proyek, dan tidak tindakan komersial yang terikat erat dengan kerugian claimant. Oleh karena itu Yang Mulia, menurut prinsip internasional seperti Group of Companies Doctrine, mereka ini patut dianggap sebagai pihak dalam arbitrase Yang Mulia. Nah, dengan demikian kami memohon Yang Mulia Tribunal untuk menyatakan memiliki yurisdiksi dan mengabulkan tuntutan kami. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, kami menolak dasar gugatan claimant. Permasalahan pokok di sini bukan substansi sengketa, tetapi kewenangan SIAC. Pasal arbitrase dalam JVA hanya ditandatangani oleh satu entitas, yaitu PT Ayunda Prima Mitra. Entitas lain yang coba ditarik oleh Astro tidak pernah menandatangani klausul arbitrase. Prinsip universal arbitrase sangat jelas. Arbitration is based on consent. Tidak ada persetujuan berarti tidak ada yuridiksi. Menerapkan doktrin Group of Companies di Indonesia tidak sah dan Indonesia tidak mengakui doktrin tersebut. Karena itu, ketika tribunal menerima pihak non-signatory, tribunal telah melampaui kewenangan, excess of jurisdiction, bertindak ultra vires dan bertentangan dengan asas fundamental hukum Indonesia bahwa arbitrase tidak dapat dipaksakan kepada pihak yang tidak setuju. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan tribunal tidak berwenang dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kepada pihak claimant, bagaimana Anda menanggapi argumen bahwa beberapa entitas Lipo tidak menandatangani perjanjian arbitrase? Benar Yang Mulia, bahwa entitas tertentu tidak menandatangani JVA. Namun, secara faktual, mereka ini terlibat langsung dalam implementasi joint venture, menyediakan sumber daya, mengambil keputusan operasional, bahkan melakukan tindakan yang merugikan kami Yang Mulia. Ketika entitas terlibat secara aktif mengambil manfaat dari perjanjian, maka mereka juga harus terikat pada mekanisme penyelesaian sengketanya. Ini adalah praktik umum dalam arbitrase internasional, misalnya dalam kasus Dow Chemical and ICC Awards. Nah, di sini prinsipnya adalah apabila suatu entitas menerima manfaat kontrak, maka ia tunduk pada kewajiban kontrak termasuk arbitrase Yang Mulia. Yang Mulia, argumen claimant berbahaya. Arbitrase tidak diperluas secara sepihak. Tidak ada hukum Indonesia mengizinkan konsep benefit equal consent. Jika tribunal menerima logika ini, maka perusahaan bisa menarik ratusan entitas hanya karena hubungan dekat. Ini melanggar asas kepastian hukum dan bertentangan dengan public policy Indonesia. Kepada claimant,
Jika panel menolak doktrin Group of Companies karena alasan public policy Indonesia, apakah Anda masih memiliki dasar klaim yang kuat terhadap PT Ayunda Prima Mitra yang merupakan penandatangan GFA? Tentu ya mulia, meskipun yurisdiksi ini dipersempit, tuntutan terhadap PT Ayunda Prima Mitra tetap valid ya mulia. PT Ayunda adalah pihak yang secara eksplisit terikat pada klausul 5.2 GPA mengenai kewajiban pendanaan. Nah, gagalnya pendanaan adalah pelanggaran kontrak oleh PT Ayunda ya mulia, terlepas dari apakah entitas induk mereka terlibat atau tidak. Kami akan tetap menuntut ganti rugi sebesar 200 juta US dollar Amerika atas pelanggaran kontrak kami ya mulia. Terima kasih ya mulia. Kepada responden, jika terbukti kegagalan pendanaan PT Ayunda disebabkan oleh instruksi atau penarikan dana dari entitas induk grup Lipo yang tidak tercakup GVA, apakah PT Ayunda dapat sepenuhnya lepas dari tanggung jawab? Mengingat mereka tetap merupakan pihak yang terikat secara kontrak. Yang mulia, PT Ayunda Prima Mitra tidak lepas dari tanggung jawab kontrak. Namun, pertanggungjawaban hanya sebatas kerugian yang dibuktikan secara langsung akibat tindakan PT Ayunda, bukan kerugian yang diasumsikan melibatkan entitas lain. Kami bersikeras bahwa kerugian yang diklaim klaimen sangat dilebih-lebihkan dan tidak memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan kegagalan pendanaan tersebut. Tuntutan 200 juta US dollar harus ditolak dan dikurangi secara signifikan. Baik, panel telah menerima argumen lengkap mengenai yurisdiksi dan materi pokok dari kedua belah pihak. Panel akan menimbang secara cermat perdebatan antara asas konsensus arbitrase dan realitas komersial Group of Companies, serta mengevaluasi kerugian yang diklaim. Sidang hari ini akan ditutup. Panel akan mengeluarkan partial award mengenai yurisdiksi dalam 60 hari ke depan, diikuti final award atas materi pokok. Untuk itu, sidang hari ini dinyatakan ditutup.